Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Tullab wa talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Ta'ala, sambung pelajaran kita sampai di pembahasan at-targhibu fi sunnati wa tahdhiru minal bid'ati. Anjuran untuk berpegang teguh pada sunnah dan ancaman dari bahayanya bid'ah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa qad umirna bil iktifai li atharihim, dan sungguh kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Nabi untuk meneladani jejak mereka, yaitu jejak para salaf kita, Nabi dan para sahabat, walihtidai bimana rihim, dan mengambil petunjuk dari pelita yang mereka tinggalkan, wahidhirna al-muhdatsati, dan kita diperingatkan dari perkara-perkara baru dalam agama, wa ukhbirna annaha minad dhalalat, dan kita diberitahu bahwa semua perkara baru dalam masalah agama itu adalah kesesatan. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan berpegang teguh kepada sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena semua perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah, ajaran baru yang tiada tuntunannya. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap ajaran baru dalam agama itu adalah kesesatan. Kenapa? Karena ayat Al-Quran sudah jelas mengatakan agama Islam itu sudah sempurna, tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan. Jadi yang namanya agama ya sudah sempurna 100%. Ya, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Maka kita hanya tinggal mengikuti. Paham ya? Nah, di sini kita baca penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwa kita diperintah untuk mengikuti jejak Nabi dan para sahabat. Qala al-mu'allifu, qala Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, wal iktida'u bihim fi dzalika wajibun, dan mengikuti Nabi dan para sahabat dalam masalah agama ini merupakan kewajiban. Dalilnya Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang diberi petunjuk min ba'di, setelah meninggalku, kata Nabi. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena seluruh perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan juga Imam At-Tirmidzi. Naam, wa qala hasanun sahih wa sahahahul Albani wa jama'atun. Dan di hadis ini juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, jadi ini kewajiban bagi kita untuk berpegang teguh pada sunnah dan menjauhkan diri dari bid'ah. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa itu sunnah dan apa itu bid'ah? Kita baca. As-sunnatu wal bid'atu wa hukmu kullin minhuma. Sunnah dan bid'ah dan hukum dari setiap keduanya. Yang pertama kita bahas adalah sunnah. Apa itu sunnah? As-sunnatu lughatan at-thariqah. Sunnah itu secara bahasa adalah jalan. Wastilahan, dan secara istilah syar'i maknanya adalah
ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin au amalin. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya dari keyakinan dan amalan. Nih tolong kasih garis bawah nih definisi sunnah. Jadi semua keyakinan, semua amalan ya, yang bersumber dari Nabi dan para sahabat itu adalah sunnah. Paham? Wattiba'u sunnati wajibun. Dan mengikuti keyakinan dan amalan Nabi dan para sahabat ini wajib. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi siapa yang berharap kepada Allah dan hari akhir. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi itu teladan. Nah, kalau teladan itu untuk diapakan? Untuk diikuti. Siapa yang akan mengikutinya? Jelas sekali di ayat ini, orang yang mau beriman pada Allah dan hari akhir. Jelas ya. Maka mengikuti Nabi adalah kewajiban. Ini dalil dari Al-Quran. Lalu dalil dari sunnah yang menyebutkan bahwa mengikuti Nabi dan para sahabat itu adalah kewajiban adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca tadi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di addu alaihi bin nawajid ya. Wajib bagi kalian untuk mengambil sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberikan petunjuk ya setelah wafatku, kata Nabi. Ya. Peganglah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Nah, dan disebutkan oleh para ulama kenapa kok ibaratnya dengan gigi geraham ya. Karena gigi geraham itu adalah gigi yang paling kuat. Ya, kalau kita ya ada urusan sesuatu, ya terkadang itu secara tidak sadar, misal kenarik apa atau apa itu surah kuat yang dikeluarkan gigi gerahamnya. Dan jelas di sini kalau menggigit itu ya pakai yang paling kokoh itu ya pakai gigi gerahamnya. Ini disebutkan oleh para ulama ya diantaranya Imam Al-Munawi rahimahullah taala bahwa ini adalah bahasa yang paling baik untuk menggambarkan bagaimana seorang harus berbuat dengan sunnah, yaitu dia menggigit sekuat mungkin, berpegang teguh sekuat mungkin ya dengan sunnah Nabi dan para sahabat itu. Karena memang ya dalam satu hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa akan datang zaman di mana orang yang berpegang pada sunnah itu seolah-olah mereka memegang bara api ya. Jadi sekarang kita kan kelihatan ya, mungkin banyak orang, umumnya orang itu kan awam ibaratnya ya, ya nggak mau jenggotan ya, laki-laki nggak mau, bahkan pakai baju-baju Islami aja minder gitu ya, apalagi yang perempuan ya, jilbaban itu mungkin jilbab yang dalam tanda kutipnya malah yang menarik minat laki-laki untuk melihatnya ya nggak, padahal diperintahkan untuk berjilbab itu agar menundukkan pandangan, kitanya menundukkan pandangan, yang ngelihat juga menundukkan pandangan, kan begitu ya. Maka para ulama terutama dalam mazhab Hanabilah ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu kan mewajibkan cadar ya, bahkan Imam Syafi'i pun juga demikian ya, agar menundukkan pandangan. Nah tapi ya, yang terjadi ya kan orang kayak kelihatan aneh begitu ya. Nah maka menggigit sunnah ya itu adalah kewajiban, karena memang ya itulah jalan untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Ya, paham ya? Jadi menggigit sunnah ini wajib. Nah, kembali lagi ringkasan sedikit. Ingat di sini sunnah itu semua keyakinan dan amalan yang diambil dari Nabi dan para sahabat itu wajib untuk kita lakukan. Ya. Nah ini saya ingatkan juga yang kedua ya, kaitannya dengan sunnah ini masalah agama ya, keyakinan dan amalan kan. Nah, tadi kalau masalah dunia semuanya sebenarnya memang tidak ada yang terlepas dari agama Islam ya. Kata seorang Yahudi kepada Salman Al-Farisi ya kan, hal alamakum nabiyukum kulla syai, apakah Nabi Muhammad itu ngajari segala sesuatu? Iya, sampai urusan apapun diajari Nabi ya kan, sampai urusan buang air ke kamar mandi itu diajarkan oleh Nabi, menunjukkan semua itu diatur oleh Islam. Nah sekarang saya ingin ingatkan diri saya pribadi dan antum sekalian ya, kita kembali ke
kaidah yang sangat utama dalam agama kita. Dalam urusan agama kita harus ngikutin dalil, harus ngikutin sunnah. Ada dalilnya kita ikuti, tidak ada dalilnya tidak boleh kita ikuti. Itu kuncinya. Kalau dalam masalah dunia, kita cari dulu hukum asal urusan dunia itu boleh, ya, sampai ada pengharamannya. Kita makan apapun kan boleh. Nah, dikecualikan yang haram-haram. Makan anjing nggak boleh, makan darah nggak boleh, sarennya kalau orang Jawa. Ya, jadi begitu, jangan dibalik. Untuk urusan dunia, ya, cari mana haramnya. Ini haram, oh jelas tinggalkan. Ya, paham. Kalau urusan akhirat, cari dalilnya. Oh ini dalilnya, oh ya ikuti. Kalau nggak ada dalilnya, jangan nerjang. Ya, jangan sampai dibalik. Kalau dibalik rusak agamanya. Untuk urusan dunia, mana dalilnya? Untuk urusan akhirat, mana larangannya? Yo, nggak bakal ketemu. Ya, maka kalau tahu di sini akan bisa jawab. Ya, pertanyaan-pertanyaan receh kalau saya bilang. Ya, orang ngeyel dibilangi, misalkan ya tahlilan, mana tahlilan larangannya? Ya digoleki ngantek kiamat ya ora ketemu larangannya. Paham? Karena masalah agama dicari dalilnya. Paham? Paham ya? Nah nanti juga sama kalau dibalik kan rusak. Ya, masalah akhirat dicari mana? Masalah dunia dicari mana dalilnya? Makan tempe zaman Nabi nggak ada. Makan tahu zaman Nabi nggak ada. Paham? Ya, tapi ingat ya, urusan dunia itu semua awalnya boleh mubah sampai ada keharaman. Paham? Jadi yang haram-haram urusan dunia kita tinggalkan. Yang halal kita boleh. Kita mau pakai pakaian apapun asal itu tidak melanggar syariat. Ya, boleh kan begitu. Nah, urusan akhirat, urusan dunia, urusan agama, cari dalilnya baru diamalkan. Ini ya untuk mengingatkan masalah sunnah. Nah, marilah kita genggam sunnah ini dengan kokoh. Ya, kemudian apa itu bid'ah? Ya, ada definisi ringkas di sini. Syekh Utsaimin mengatakan al bid'atu syai'un al muhdatsa asyai'ul mustahdatsu, sesuatu yang diada-adakan. Bid'ah itu secara bahasa. Ya, dan secara istilah ma'uhditsa fid dini ala khilafi ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amalin. Apa yang diada-adakan dalam masalah agama. Ini tolong kasih garis bawah nih ya. Bid'ah itu urusannya dengan agama. Ya. Apa yang diada-adakan dalam masalah agama yang menyelisihi Nabi dan para sahabat dalam masalah akidah dan amalan. Ya. Maka bid'ah ini sudah mencakup di atas tadi yang saya sampaikan. Ya. Bahwa bid'ah itu urusannya agama. Ya, maka kalau ada orang ya saking jengkelnya mungkin ya dengan dakwah sunnah, mereka kadang sampai ngomong nek kabeh bid'ah ya rasa numpak motor, pakai unta aja sono kan begitu. Ini perkataan yang jauh sekali dari petunjuk. Paham? Nah, itu arti kan kembali ke dua masalah tadi. Urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan agama cari dalilnya baru diikuti kan begitu. Urusan dunia cari haram tondaknya. Kalau haram ya ditinggalkan. Ya, kalau halal ya diambil. Hukum asalnya itu kan halal begitu. Ya, tidak bisa dibalik. Paham? Tayyib ya. Nah, ini urusan bid'ah ini dalam urusan agama. Tayyib. Wa hiya haramun liqaulihi ta'ala, dan bid'ah ini haram berdasarkan sabda Allah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan siapa yang menentang Rasul, ya, kalimat menentang Rasul ini kasih garis bawah nih. Jadi sudah ada petunjuk tapi ngeyel, ngambil petunjuk yang lain, atau memperbarui petunjuknya, atau mengurangi petunjuknya, ya kan berarti ngeyel tuh. Ya, setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Ini disebutkan tafsirnya diantaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa jalannya kaum mukminin itu para sahabat di sini. Jadi kalau dimaknai siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya para sahabat,
maka kami, kata Allah, akan palingkan dia kemana dia berpaling. Lalu kelak di akhirat akan kami masukkan dia ke neraka. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Jadi bid'ah itu ancamannya neraka, bukan main-main. Paham? Ya, makanya orang-orang liberal itu sangat suka sekali ya menghembuskan ya bid'ah ke dalam Islam. Ya agar apa? Ya agar mlebu neraka. Mereka kan memang golek kanca mlebu neraka, gampangane kan begitu. Taib. Oh, sithik-sithik neraka, sithik-sithik bid'ah, sithik-sithik haram. Ya, saudara, ini kita berbicara masalah agama. Sudah ada tuntunannya, sudah ada kitabnya, sudah ada haditsnya. Dan Al-Quran pun mengajarkan kita demikian. Memilah mana yang baik, mana yang jelek. Mana yang akhirat, mana yang duniawi. Mana yang surga, mana yang neraka. Nah, itulah pentingnya belajar Al-Quran dan Sunnah. Ya. Agar kita apa? Terdidik dengan Al-Quran dan Sunnah. Taib. Ini bid'ah ini secara haram ya, Allah mengatakannya demikian. Kemudian Nabi juga mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ya, dipahami ya. Maka ya ini perkara yang sangat berbahaya bid'ah itu. Nah, ya. Dan harus kita berhati-hati darinya. Kita jauhi bid'ah, nah kita pegang sunnah. Dan ada satu perkataan ya dari ulama salaf ya, kalau hidup satu sunnah maka akan mati bid'ah. Tapi sebaliknya, kalau hidup satu bid'ah maka akan mati sunnah yang semisalnya. Ya, bisa dipahami. Ya, saya kasih contoh, kalau hidup satu bid'ah, misalkan bid'ahnya, misalkan apa? Ya 7 harian, 40 harian, misalkan 100 harian ya kan. Maka akan mati sunnah mendoakan orang tuanya setiap hari mungkin. Jadi kan doakannya cuma di 7 hari, 40 hari, 100 hari itu aja. Mungkin sehari-hari selainnya lupa dia. Nah, padahal malah kita itu disuruh tiap hari jangan sampai lupa mendoakan orang tuanya, berbakti pada orang tuanya walaupun telah meninggalkan begitu. Ya. Dan yang lainnya. Ya. Hidup bid'ah misalkan untuk potong jenggot, ya. Maka akan mati kan sunnahnya pelihara jenggot, ya kan. Nah, hidup bid'ah pakai celana di bawah mata kaki alias isbal, maka akan mati ya sunnah orang memakai celana itu di atas mata kaki dan seterusnya. Nah, demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.